Lebaran berbalut duka, kisah penangkapan Pangeran Diponegoro. Minggu, 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro menghadiri undangan Gubernur Jenderal Hendrik Marcus Baron de Kock. Pertemuan di ruang baca Wisma Residen Kedu pada lebaran kedua itu memang tidak membicarakan urusan politik dan perang. Diponegoro datang sekadar silaturahmi seperti umumnya kaum muslim seusai bulan puasa. Diponegoro mengatakan bahwa dalam bulan puasa yang akan berakhir 27 Maret 1830, ia tidak mau mengadakan pembicaraan apapun, terutama pembicaraan politik. Pertemuan santai dan menyenangkan berlangsung selama berjam-jam. Mereka berbincang sambil makan dan minum teh. Dalam pertemuan itu, Diponegoro dan sang gubernur saling bercerita dan bertukar lelucon. Namun, suasana menyenangkan itu berubah memanas ketika de Kock melarang Diponegoro kembali ke Matesi. Sultan Abdul Hamid Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panotogomo Halifatullah Tanah Jawa itu meletakkan cangkir di tangannya. Saya datang menemui Anda karena masih dalam suasana Syawal. Tidak ada salahnya saya yang lebih muda bersilaturahmi kepada Anda yang lebih tua. Inilah saatnya saling memaafkan, kata sang pangeran pada minggu pagi itu. Tidak, saya ingin urusan kita harus selesai hari ini, kata de Kock. Diponegoro bergeming. Ia tidak habis pikir dengan kelicikan de Kock. Sudah saya katakan, bulan puasa baru saja lewat. Saya tidak punya agenda membahas masalah politik dalam pertemuan ini. Ada baiknya kita agendakan di lain hari. Saya katakan untuk kedua kali, segala urusan harus diselesaikan sekarang. De Kock bersikeras. Jadi, untuk penangkapan inikah saya diundang ke Wisma Residen? Alasan penangkapanmu adalah agar semua persoalan di antara kita selesai hari ini juga. De Kock setengah berteriak. Lebaran yang berbalut sukacita tiba-tiba berubah menjadi duka cita di hari kedua. Itulah yang dialami oleh Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya. Pada hari kedua lebaran, tanggal 2 Syawal 1245 Hijriah atau 28 Maret 1830 Masehi, Belanda menangkap sang pangeran dan memisahkannya dari pengikutnya. Penangkapan di Magelang ini dilakukan secara licik dan curang karena Belanda membungkus jebakan penangkapan itu sebagai pertemuan silaturahmi dan perundingan, sehingga Diponegoro tidak siap. Sang pangeran tidak menduga Belanda akan menangkapnya di saat lebaran. Apalagi di kala bulan puasa terjadi gencatan senjata dan Belanda tidak mengganggu Diponegoro beserta pasukannya yang menjalani ibadah Ramadan di kawasan Bukit Menoreh. Sementara itu, Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock telah mengatur jebakan dan strategi penangkapan detail dengan pasukan yang lengkap. Demikian halnya dengan kereta dan perlengkapan lainnya yang akan membawa Diponegoro ke Batavia dan pengasingannya di Sulawesi. Sementara itu, sang pangeran hanya membawa orang kepercayaan dan pengikut ala kadarnya. Jika tahu akan dijebak, tidak akan semudah itu Belanda menangkapnya karena pengikutnya selalu bertambah setiap ia melewati daerah yang jadi rute gerilyanya. Akhirnya, jebakan di hari lebaran itu mengakhiri Perang Jawa yang berkobar 5 tahun akibat perlawanan Pangeran Diponegoro. Perang yang menyatukan Ningrat dan Jelata, Gali, serta santri dalam satu barisan. Perang yang membuat banyak serdadu Belanda tewas dan membuat keuangan kolonialis itu tiris dan nyaris bangkrut. Peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro ini memberikan pelajaran bahwa kita harus selalu waspada. Musuh kadangkala tidak bersikap kesatria dan menghalalkan segala cara. Ada kalanya prasangka baik kita malah akan berbuah petaka. Sementara itu, dua versi lukisan tentang penangkapan Diponegoro itu memberikan pelajaran bahwa satu peristiwa yang sama bisa dimaknai berbeda oleh pihak yang berbeda. Namun, Raden Saleh dengan lukisannya yang kini berharga 100 miliar lebih itu mengajarkan pada kita bahwa melawan itu bisa dengan apa saja, termasuk dengan sebuah lukisan.